Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniatur Rahma Putri dari kelas 11 BDP, Bisnis Jaringan Pemasaran. Hari ini saya akan menganalisis tentang retail modern dan tradisional. Untuk retail modernnya, saya memilih hypermarket Walmart sebagai bahan analisis saya. Hypermarket Walmart ini didirikan di Amerika Selatan oleh Samuel Murray Walton atau Sam Walton. Walmart ini dalam survei tahun 2004 oleh majalah Fortune dinobatkan sebagai perusahaan yang paling dikagumi untuk 2 tahun berturut-turut karena telah berkembang menjadi raksasa retail terbesar di dunia yang tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi telah terjun dalam pasar global. Saya akan menganalisis SWOT dari retail Walmart ini. Yang pertama, kekuatannya. Walmart ini adalah merek retail yang kuat. Walmart mempunyai reputasi untuk nilai pendapatan, kenyamanan, dan cakupan produk yang luas dalam sebuah toko. Walmart juga telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan telah berpengalaman dalam global expansion. Perusahaan ini mempunyai suatu kompetensi inti yang melibatkan IT untuk mendukung International Logistics System. Sebagai contoh, itu dapat dilihat dari bagaimana produk individu ditampilkan di seluruh negeri, store by store dalam sekejap mata. IT juga mendukung pengadaan Walmart secara lebih efisien. Suatu strategi terfokus pada manajemen sumber daya manusia dan pengembangan. Rakyat merupakan kunci untuk bisnis Walmart, dan itu membutuhkan investasi waktu dan uang dalam mentraining orang-orang tersebut dan tetap bertahan untuk mengembangkannya. Kelemahannya, weakness. Walmart adalah grosir retail terbesar di dunia dan mengendalikan kerajaannya. Di samping keuntungan IT-nya, Walmart meninggalkan kelemahan dalam pengawasan beberapa area tertentu. Sejak Walmart menjual berbagai produk yang melalui banyak sektor, seperti pakaian, makanan, atau perlengkapan kantor, Walmart mungkin tidak mempunyai fleksibilitas dalam bersaing dengan kompetitor lain yang lebih terfokus. Terus, Walmart adalah perusahaan global, tetapi kehadirannya relatif sedikit di negara-negara di seluruh dunia. Ancamannya, menjadi target dari kompetisi baik lokal maupun global, karena menjadi nomor 1 berarti menjadi target. Terus, menjadi global retailer berarti tidak terlindung dari permasalahan politik di negara-negara tempat kita beroperasi. Biaya produksi berbagai produk konsumen cenderung jatuh karena biaya pabrikasi rendah. Biaya pabrikasi akan jatuh selama outsourcing ke low-cost regions. Hal ini telah mendorong ke arah kompetensi harga, menghasilkan deflasi harga dalam beberapa cakupan. Kompetensi harga yang kuat adalah suatu ancaman. Peluangnya, untuk mengambil alih dengan bergabung, merge, atau memutus sekutu atau aliansi strategis dengan global retailers lain dengan memusatkan pada pasar yang lebih spesifik seperti Eropa atau semakin besar Cina. Toko ini sekarang hanya berdagang di sejumlah kecil negara di dunia. Oleh karena itu, ada peluang yang luar biasa untuk bisnis di masa depan dalam mengembangkan pasar seperti negara Cina dan India. Lokasi baru dan tipe jenis toko menawarkan Walmart peluang untuk memanfaatkan pengembangan pasar. Mereka membuat variasi dari large supercenter ke lokasi lokal dan berbasis mall. Peluang ada untuk Walmart untuk melanjutkan strategi besar saat ini supercenters. Nah, untuk retail tradisionalnya saya mengambil dari retail tradisional dari Indonesia. Toko Warung Aditya yang dikelola oleh Ibu Astuti dan Bapak Sabto, dan mulai beroperasi dari tahun 2000-an di Kriau Selatan, Indonesia. Ini merupakan analisis singkat mengenai toko Aditya. Toko Aditya adalah toko sederhana yang menyediakan berbagai keperluan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Saat dianalisis, barang dagangan yang dimiliki oleh toko ini termasuk cukup lengkap. Pelayanan di toko ini juga sangat baik.
Kebanyakan pembeli merupakan pelanggan yang setiap harinya berbelanja kebutuhan pribadi mereka di toko Aditya. Toko ini juga melayani bon atau hutang, yang mendorong pelanggan lebih memilih berbelanja di retail tradisional milik Ibu Astuti. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari Alfamart dan toko retail tradisional di sekitar lingkungan. Ini merupakan supplier tetap toko Aditya. Ada gas LPG 3 kg yang diambil dari Prima Buana Indonesia, jamu dan obat-obatan dari Pak Mardi, rokok segala merek dari Pak Budi, sembako dari toko Subur, alat-alat kue Bu Haji dari toko Bu Haji Kolit, bedak, sabun dari toko Fionata, mainan serba 1.500 dari Cakno, air mineral dalam kardus dari Vega, roti buatan rumah dari Pak Mail, snack dan makanan ringan lain dari perusahaan Kembang Jaya, sandal dari Bulina, bensin solar Pertamax dari pom bensin di daerah sekitar warung ini, alat tulis dari perusahaan Titan, alat-alat elektrik seperti kabel, bohlam, colokan lampu dari Pak Untung, telur dari Pak Umar, saus tomat dan kecap botol dari Pak Sadio, dan kerupuk dari Buana. Sekian dari analisis saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.